Semakin tua, JP Morgan makin jarang terlihat di publik. Tapi setiap keputusan besar di Wall Street, dari merger hingga pinjaman internasional, tetap dimulai dari ruangan ini. Ia bukan hanya bankir Amerika. Ia jadi penentu arah ekonomi dunia. Pemerintah-pemerintah asing datang meminjam uang padanya. Raja, kaisar, dan presiden. Semua tahu siapa yang harus diyakinkan. Kadang ia tidak perlu hadir. Cukup namanya disebut, suasana berubah. Apa kata Morgan? Jadi kalimat wajib di setiap negosiasi besar. Ia tidak perlu suara lantang, karena kekuasaannya adalah keheningan. Di tangannya, belasan perusahaan dijahit menjadi konglomerat raksasa. Morgan bukan membangun bisnis, ia membangun sistem. Sistem yang hanya bisa berputar kalau ia setuju. Di luar, publik mulai takut. Bagaimana bisa satu orang mengontrol ekonomi sebesar ini? Wartawan menjulukinya Raja Tanpa Mahkota. Tapi tak ada yang bisa melawannya. Ia tidak memegang jabatan. Ia memegang realitas. Para politisi mulai menyerang. Trust, ciptaan Morgan, dianggap monster. Tapi anehnya, meski dibenci, saat ekonomi goyah, mereka tetap memanggilnya. Dalam diam, ia tahu waktunya tak lama lagi. Tapi ia tak panik. Karena warisannya bukan pada dirinya, tapi pada sistem yang telah ia tanam ke dalam jantung Amerika. JP Morgan tidak pernah menjelaskan dirinya. Ia membiarkan orang menebak. Apakah ia penyelamat? Atau pengendali yang haus kuasa? Ia tak peduli. Ia hanya bekerja. Tanpa sorotan, tanpa tepuk tangan, ia menjadi fondasi diam dari kekuatan Amerika. Dan ketika ia tak lagi ada, sistemnya tetap hidup. Karena begitulah kekuasaan yang sesungguhnya. Tak terlihat, tapi menentukan.